Izinkan saya membaca pidato Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dalam rangka peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh keluarga Indonesia dimanapun berada, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan dan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua diberikan nikmat sehat dan kekuatan untuk dapat memperingati momentum yang sangat sakral bagi fondasi bangsa ini, yaitu Hari Keluarga Nasional yang ke-33 pada tahun ini. Hadirin yang saya muliakan, seluruh keluarga Indonesia yang saya cintai, kita berdiri di sebuah panggung peradaban modern yang bergerak dengan kecepatan yang penuh, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah umat manusia. Para ahli menyebut zaman ini sebagai era VUCA, sebuah landscape global yang dicirikan oleh volatility atau gejolak perubahan yang begitu cepat, uncertainty, ketidakpastian yang tinggi, complexity, kerumitan masalah yang saling bertautan, dan ambiguity, kebingungan arah. Di era VUCA ini, tantangan yang dihadapi oleh sebuah keluarga bukan lagi sekedar tantangan konvensional pemenuhan kebutuhan fisik semata. Hari ini, tantangan ekonomi makro, disrupsi teknologi digital yang radikal, pergeseran nilai-nilai sosial, hingga ancaman cyber masuk secara langsung dan tanpa permisi ke ruang-ruang keluarga kita melalui gawai yang ada di genggaman anak-anak kita. Jadi, institusi keluarga kita rapuh jika ketahanan domestik kita keropos. Maka arus zaman yang serba tidak menentu ini akan dengan sangat mudah menggilas masa depan anak-anak kita, memecah belah keharmonisan suami istri, dan menghancurkan tatanan moral generasi penerus. Oleh karena itu, saya tegaskan bahwa ketangguhan keluarga bukanlah sebuah pilihan alternatif yang bisa kita tunda-tunda. Ketangguhan keluarga adalah sebuah keharusan mutlak, sebuah urgensi nasional yang tidak boleh ditawar lagi jika kita ingin bangsa ini tetap berdiri tegak di tengah badai perubahan global. Hadirin yang saya hormati, dalam konteks pembangunan nasional, ketangguhan keluarga memiliki korelasi linier dan mutlak dengan masa depan geopolitik dan geoekonomi Indonesia. Saat ini, bangsa kita sedang berada di sebuah jendela peluang historis yang sangat langka, yang disebut dengan bonus demografi. Ini adalah sebuah fase di mana struktur penduduk kita didominasi oleh usia produktif, yaitu mereka yang berusia antara 15 hingga 64 tahun. Jumlah mereka jauh lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia non-produktif. Sejarah dunia mencatat bahwa fenomena bonus demografi ini hanya datang satu kali dalam sejarah sebuah bangsa. Jendela peluang ini tidak akan terbuka selamanya. Ia memiliki batas waktu, dan saat ini kita sedang berada di puncak fase krusial tersebut menuju impian besar kita, Indonesia Emas 2045. Namun, kita harus sadar dan waspada, bonus demografi ini ibarat pisau bermata dua. Ia bisa menjadi berkah yang luar biasa, sebuah batu loncatan yang melesatkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi utama dunia. Namun, ia juga bisa berubah menjadi bencana demografi yang mengerikan jika kita gagal mengelolanya. Jika ledakan penduduk usia produktif ini tidak memiliki kualitas, tidak memiliki daya saing, tidak memiliki keahlian, dan menderita beban kesehatan atau mental, maka yang terjadi bukanlah pertumbuhan ekonomi, melainkan ledakan angka pengangguran, meningkatnya angka kriminalitas, dan runtuhnya stabilitas sosial. Oleh karena itu, kebijakan strategis kita tidak lagi boleh terjebak pada pendekatan kuantitas penduduk belaka. Fokus kita saat ini adalah melakukan lompatan kuantum dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kita harus mampu mengkapitalisasi
bonus demografi ini dengan mengubah potensi kuantitas menjadi kapital kualitas yang siap bersaing di kancah global, dan transformasi kualitas SDM tersebut tidak dimulai dari bangku kuliah, tidak dimulai dari dunia kerja, melainkan dimulai sejak dini dari dalam rahim ibu dan pengasuhan di dalam keluarga. Hadirin yang saya banggakan, bagaimana kita bisa memperbaiki kualitas SDM demi mengkapitalisasi bonus demografi tersebut? Kuncinya ada pada 3 pilar utama pembangunan keluarga: kesehatan, pendidikan karakter, dan ketahanan mental. Pertama, kita harus memastikan bahwa anak-anak yang lahir di Indonesia adalah anak-anak yang sehat fisik dan cerdas secara kognitif. Kita harus menuntaskan perang kita terhadap stunting. Anak yang mengalami stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya, tetapi yang paling berbahaya adalah perkembangan otaknya terhambat. Mereka akan kesulitan bersaing di era kecerdasan buatan dan otomatisasi masa depan. Oleh karena itu, pemenuhan gizi seimbang sejak 1000 hari pertama kehidupan harus menjadi gerakan nasional di setiap dapur keluarga Indonesia. Kedua, penguatan pendidikan karakter dan keterampilan abad ke-21. Keluarga adalah madrasah pertama, sekolah paling awal bagi setiap manusia. Disinilah nilai-nilai kejujuran, kerja keras, integritas, kedisiplinan, dan rasa cinta air ditanamkan. SDM unggul yang kita butuhkan untuk mengisi bonus demografi bukan hanya manusia yang pintar secara akademis, tetapi mereka yang memiliki karakter yang kokoh, adaptif, kreatif, dan mampu bekerja sama secara kolaboratif. Ketiga, ketahanan mental dan spiritual. Di era VUCA yang penuh tekanan ini, gangguan kesehatan mental pada usia muda meningkat tajam. Tugas keluarga adalah menjadi pelabuhan emosional yang stabil, tempat di mana anak-anak merasa dihargai, didengarkan, dan didukung, sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang resilient, tidak mudah menyerah oleh tantangan zaman. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, sebagai penutup saya ingin mengajak kita semua untuk mengubah paradigma kita tentang keluarga. Keluarga bukanlah sekedar unit terkecil dalam masyarakat secara administratif. Keluarga adalah hulu dari semua kebijakan publik, hulu dari semua kesuksesan pembangunan nasional, dan tidak akan pernah bisa mencetak menteri yang hebat, jenderal yang tangguh, pengusaha yang jujur, dokter yang berintegritas, atau pekerja yang produktif jika kita gagal membangun kualitas manusia itu dari lahir rahim keluarga. Mari kita jadikan Hari Keluarga Nasional ini sebagai momentum kebangkitan komitmen kita bersama. Pemerintah akan terus berupaya untuk terus melahirkan kebijakan yang pro keluarga, memperkuat jaring pengaman sosial, dan mempermudah akses layanan dasar bagi keluarga. Mari kita kepalkan tangan kita, satukan tekad kita demi masa depan anak-anak kita, demi kehormatan bangsa kita. Mari kita wujudkan keluarga Indonesia yang sehat, cerdas, berkarakter, dan tangguh di era VUCA ini, agar kita bisa dengan bangga memetik buah manis dari bonus demografi menuju terwujudnya Indonesia Emas 2045. Selamat Hari Keluarga Nasional. Cintai keluarga dengan cinta yang terencana untuk membentuk keluarga berkualitas, Indonesia kuat, SDM unggul, dan bangsa pemenang.